yang diimami oleh seorang wanita bercadar dan dimakmumi oleh 3 orang pria. Gerakan sholatnya ini tidak lazim. Seperti teman-teman lihat di cuplikan video ini. Dari takbir langsung sujud, dan ada lilin juga di depannya. Langsung berdiri, takbir lagi, ruku, dan takbir ke arah kanan, ke arah kiri, lalu langsung lagi takbiratul ihram, langsung sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Hedi Prayitno. Sebuah berita yang kapan hari sempat rame ya, yaitu adanya sebuah padepokan ya, sebuah pondok pesantren yang bernama Al-Kafiyah, di mana waktu itu ada sebuah video yang beredar, ada seorang wanita yang menjadi imam ya, seperti video berikut ini. Berikan sebuah video seolah-olah ini ritual sholat yang diimami oleh seorang wanita bercadar dan dimakmumi oleh 3 orang pria. Gerakan sholatnya ini tidak lazim. Seperti teman-teman lihat di cuplikan video ini. Dari takbir langsung sujud. Jadi ini sebuah video yang kemarin viral, menamakan diri dari pondok pesantren Al-Kafiyah, dan sempat dikomentari oleh beberapa YouTuber ya, bahwasanya ini ada aliran apalagi, menyimpang dan sebagainya, karena ada sebuah tata cara sholat tetapi imamnya perempuan, tetapi gerakannya juga nggak karu-karuan. Ada yang Allahu Akbarnya menghadap kanan, menghadap kiri, habis Allahu Akbar langsung sujud ya, nggak pakai ruku dan sebagainya dan sebagainya, dan sempat membuat heboh media massa waktu itu ya, beberapa hari yang lalu. Bahkan ini dikait-kaitkan dengan ajaran menyimpang dari Syekh Panji Gumilang yang saat itu akan menciptakan sebuah imam atau pimpinan sholat Jumat yang diambil dari seorang wanita. Dan ternyata setelah ini sempat rame, kemudian sempat masuk TV, dan akhirnya berita ini hingga kepolisian turun tangan ya untuk menangani masalah ini ya. Jadi karena berita ini sudah viral, akhirnya kepolisian turun tangan. Ini dimuat di beberapa surat kabar termasuk di Detik News ya. Jadi akhirnya polisi turun tangan untuk memeriksa masalah ini. Komentari oleh Kasat Intel Polres Langkat ya, ini dari Sumatera, bahwasanya penggalan video itu hanya konten berupa film yang dibuat oleh Sunaryo, pimpinan Padepokan Sendang Sejagat. Untuk pondok pesantren Al-Kafiyah yang ada dalam cerita film itu fiktif. Itu sudah diklarifikasi oleh mereka. Video tersebut viral karena adanya oknum yang memotong atau mengedit video dengan adegan penyimpangan dalam hal sholat ya. Kemudian yang membuat video ini akhirnya muncul dan akhirnya memberikan sebuah klarifikasi ya. Lucu-lucu ini orang-orang ini ya. Dan ternyata yang membuat konten itu adalah si Mamas Karyo.
Ini adalah pengakuan dari Mas Karyo ya. Terutama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya telah memberi barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ini saya juga disaksikan dari pihak-pihak terkait, yaitu ada Bapak Kapolsek, ada Bapak dari Camat, juga dari Ketua MUI. Di sini disaksikan mereka, saya klarifikasi tentang video yang viral. Ya, video yang viral yang mana mereka memotong-motong video yang telah kami buat, yang mana aslinya itu ada di channel kami. Dan sengaja itu kami buat itu untuk perfilman ataupun dalam arti kata sinetron berseri. Nah, apa yang kami buat itu adalah sebagai contoh yang mana kita umat Islam jangan mudah terpengaruh dengan yang berkategorikan ponpes, pesantren, ataupun kata-kata Islami, ataupun memakai ayat-ayat Allah, tapi banyak sekarang manipulasi. Makanya itu saya buat untuk memberikan edukasi dan pelajaran. Adapun perfilman itu dibuat khusus untuk kami, yaitu khusus untuk YouTube, itu hiburan. Ya, karena kategori yang kami buat adalah hiburan dan bisa diambil edukasi dan pelajarannya. Nah, ternyata yang membuat adalah dari kontennya Mas Karyo. Ternyata setelah saya lihat ya kontennya Mas Karyo ini, isinya adalah dunia perdukunan. Jadi dunia klinik, mistik, tenaga dalam dan sebagainya ya. Berburu dukun. Jadi konten-konten semacam ini sekarang tuh udah rame ya, konten-konten berburu dukun ini ya. Berburu dukun ketika para dukun menantang beban kita khususnya ya. Konten-konten berburu dukun ini sekarang ini lagi marak ya. Kita tahu di samping Mas Karyo ini ada juga dari Gus Idris, kemudian Ujang Bastomi dan lain-lain ya. Jadi mereka memperagakan adegan-adegan berburu dukun, kemudian bahkan ada beberapa yang saya lihat di channelnya Mas Karyo itu ada konten apa itu ya, perempuan yang gandet itu ya. Perempuan yang gandet. Ya, Mas Karyo tadi udah mengakui bahwa semua itu dia bikin itu untuk hiburan semata. Tetapi sayangnya termasuk si Gus Idris itu kapan hari yang sempat rame ya, karena Gus Idris itu dulu sempat membuat kehebohan juga. Ini Gus Idris ini ya, membuat kehebohan juga waktu itu adalah dia pura-pura ditembak. Padahal Gus Idris itu waktu itu sedang berburu dukun, kemudian tiba-tiba ditembak. Jadi sempat rame waktu itu ya, ada berita bahwa ada Gus ditembak orang yang tidak dikenal, sempat rame masuk televisi segala macam kan. Dan ternyata belakangan hari itu adalah hoax semua. Jadi semua adegan yang dilakukan di channelnya Gus Idris, di channelnya Mas Karyo itu semuanya hanya untuk hiburan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada pengakuan juga dari pengikut-pengikutnya Gus Idris bahwasannya dia berburu dukun, kemudian pernah berburu 5 dukun atau apa itu waktu itu saya lihat, yang sempat dia digantung gitu ya. Digantung tapi yang diikat bukan lehernya tapi badannya, dan ternyata di belakangnya ada cantolannya. Itu kan sempat dibuka itu rahasia-rahasianya itu. Kemudian dia memakai seorang pengemis katanya, kemudian didandani menjadi seorang dukun dan dia bertingkah seperti duel dengan seorang dukun ya. Emang kalau kita lihat berita-berita semacam ini kan sempat rame ya, dan view-nya besar memang. Bahkan subscribe-nya Ujang Bastomi itu sampai 4 juta, kemudian Gus Idris itu subscribe-nya 1 juta, Mas Karyo juga. Kalau tadi Mas Karyo bilang mereka hanya mencari cuan. Kalau Mas Karyo kan juga sama sebetulnya, mereka kan juga membuat adegan-adegan sandiwara itu seperti sinetron lah. Harusnya kalau memang ini adalah settingan, sebelum tayangan itu dibuat harusnya ada tulisan dulu untuk penonton, harap pintar bahwa ini hanya sandiwara atau adegan untuk hiburan. Harusnya ditunjukkan seperti itu ya. Tetapi karena tidak pernah ditunjukkan seperti itu,
orang umum merasa bahwa itu fake, apalagi wah ini live, ditunjukkan ada adegan-adegan, nah, itu seperti Gus Idris itu ditembak, seperti kenyataan kan, itu live itu, wah, ada direkam gulung-gulung kayak gitu, dan ternyata hoax, settingan lagi. Dan settingan yang terakhir yang dibuat oleh Mas Karyo karena tidak disebutkan di depan, harusnya kalau dia jujur ya, harusnya mengatakan bahwa ini settingan, ini buat hiburan semata, seperti tayangan televisi kan seperti itu ya, nama, alamat, dan tempat ini tidak mewakili kenyataan, ini hanya hiburan, harusnya dicantumkan seperti itu. Jadi penonton itu bisa menilai, oh ini sandiwara, oh ini hanya sinetron, ini hanya settingan. Nah, kalau disebutkan seperti itu, penonton tidak akan tertipu. Tetapi rata-rata mereka membuat konten-konten semacam ini, berburu hantu lah, berburu kuntilanak, berburu pocong, dan sebagainya. Itu semua rata-rata settingan. Mana ada barang goib bisa disoting-soting seperti itu, ada penampakan. Kemudian orang-orang bertempur dengan dukun santet lagi. Siapa sih yang mau mengaku dirinya sebagai dukun santet? Kan nggak mungkin ada orang yang mau mengaku. Kalaupun ada yang mengaku dirinya sebagai dukun santet, pasti dia akan rumahnya akan diserbu masyarakat, karena seorang dukun santet itu musuh masyarakat, bisa menyusahkan orang banyak. Memang hal-hal goib semacam ini ada, memang dukun-dukun santet itu ada, memang orang-orang yang mempunyai karomah yang bisa membasmi itu ada. Tetapi kalau ditampilkan dengan settingan-settingan semacam itu bisa menipu, dan hukumnya orang menipu itu dosa. Jadi kalau Anda membuat konten yang menipu, itu Anda membuat dosa. Apalagi ini disebutkan oleh Ustadz Fahmi Salim ya, di TV One waktu diwawancarai, beliau mengatakan bahwa ada fatwa dari MUI bahwa masyarakat itu tidak boleh mendekati dukun-dukun, dan ilmu dukun-dukun itu tidak boleh ditampilkan di umum. Supaya apa? Supaya tidak ditiru orang banyak. Itu Ustadz Fahmi Salim ya, waktu diwawancara oleh TV One mengatakan seperti itu ya. Yang serupa ini dapat menjadi profesi baru sebagai YouTuber itu, karena dapat menghasilkan pendapatan yang Indonesia. Telah mengeluarkan fatwa ya, dan peramalan itu, praktek perdukunan itu dan juga peramalan ya, 2005 ketika MUI melaksanakan musyawarah nasional ya yang ke-7 ya, itu telah mengeluarkan fatwa yang hukumnya haram. Segala bentuk praktek perdukunan ya dan peramalan itu hukumnya haram. Nah, itu hukumnya haram. Yang ya, oleh Ustadz Fahmi Salim sudah menegaskan bahwa ada fatwa dari MUI bahwa untuk membuat konten-konten ala-ala dukun semacam ini hukumnya haram ya. Karena apa? Banyak bohongnya, menipu. Itulah sebabnya kemarin sempat rame beberapa konten-konten dukun berhadapan, ditantang itu dengan si pesulap merah kan, bahwa semua itu bohong-bohongan katanya pesulap merah. Ya memang harusnya ini memang ada, memang harus memang seperti itu ada di masyarakat, ada. Saya tahu sendiri, saya pernah 3 tahun belajar ilmu semacam ini. Waktu saya pertama kali masuk Islam, saya 2 kali bertemu dengan guru itu mengajarkan ilmu semacam ini. Saya berendam di pantai selatan, kemudian naik ke gunung apa itu waktu itu, Gunung Lawu dan sebagainya. Itu saya pernah belajar itu 3 tahun ya. Dan hal-hal goib itu memang ada, tetapi tidak bisa diatraksikan di depan orang banyak, itu tidak bisa. Apalagi pocong disoting, kuntilanak disoting. Jadi itu memang editan YouTube. Mereka menghalalkan banyak cara untuk mencari duit ya. Termasuk si Mas Karyo ini. Mas Karyo itu kalau kemarin tidak rame-rame, kan dia tidak mengakui bahwa itu settingan. Pasti dia mengatakan, wah ini kenyataan, saya memberantas pondok pesantren sesat. Jadi pondok pesantren Al-Kafiyah itu tidak pernah ada. Itu hanya dia ciptakan, seakan-akan ada perempuan yang memimpin sebuah pondok yang bernama Al-Kafiyah dengan tujuan mengajarkan hal-hal sesat kepada para santri-santrinya. Kemudian Mas Karyo muncul sebagai pahlawan, dibasmi, ada pertempuran tenaga dalam dan sebagainya, dan akhirnya perempuan itu tunduk. Saya mohon maaf sebesar-besarnya pada masyarakat ataupun santri-santri. Saya sudah
ajarkan sesat kepada mereka. Saya telah mengajarkan ilmu-ilmu gaib, ilmu hitam yang salah, yang menyangkut agama Islam. Nah, ini kan yang jadi imam tadi kan akhirnya tunduk setelah ditundukkan oleh si Mama Skaryo. Itu settingan seperti sinetron lah. Tetapi karena tidak disebutkan di depan, orang akhirnya banyak yang tertipu, seakan-akan ini beneran gitu. Kalau ini beneran kan timbul masalah. Siapa ini? Pimpinannya siapa ini? Pondok pesantren Al-Kafiyah ini siapa? Akhirnya kan dicari-cari polisi, sempat meresahkan masyarakat. Bahkan di pondoknya Mama Skaryo itu pernah didatangi beberapa warga ya, yang merasa diresahkan dengan konten-konten semacam ini. Ini 2 tahun yang lalu ya. Jawabun yang konten kami tidak tahu menahu tentang konten. Itu. Kami jelas kami keamanan di sini. Gitu. Nah, kami tetap mengamankan sini. Kalau dia mau konten kami tidak mau tahu. Tahun yang lalu sempat juga meresahkan masyarakat, bahkan tempatnya Mas Karyo itu didatangi beberapa orang karena konten-kontennya itu. Dan sekarang lebih ramai lagi karena dia membuat sebuah sandiwara seakan-akan ada pondok pesantren yang dinamakan Al-Kafiyah tadi, yang dipimpin oleh seorang perempuan, memimpin sholat dengan sholat yang acak-acakan, sholat yang tidak karu-karuan tadi itu kan timbul masalah. Sholat dibuat konten, seakan-akan ini orang sesat memimpin sholat disesat-sesatkan gitu loh. Harusnya jangan seperti itulah ya. Jangan membuat sholat diada-adakan untuk demi konten. Nah itu kalau kemarin nggak sempat rame, kemudian polisi nggak turun tangan, Pak Camat nggak turun tangan, kan konten itu melenggang terus. Apalagi pas sampai pengakuan terakhir pun Mas Karyo tadi masih mencari pendukung, subscribe, like dan sebarkan. Sudah ketahuan seperti itu masih saja mencari pengikut kan. Ternyata dia juga cari duit dari situ kan, dan semua settingan ya. Jadi kita wajib berhati-hati ini, media massa ini luar biasa. Masyarakat jangan sampai mudah tertipu dengan permainan-permainan semacam ini ya. Kita harus tetap pintar, waspada, apalagi mengatasnamakan Islam ya, mengatasnamakan Islam, bumbu-bumbu Islam, kiai atau ustadz atau gus ya, dengan bisa mengusir jin, mengusir setan, bertengkar dengan tenaga dalam dan sebagainya, itu kan malah menyesat-sesatkan ilmu agama Islam sendiri ya. Agama Islam harusnya didakwahkan dengan cara normal, bukan dengan cara-cara seperti itu ya. Meskipun itu disenangi penonton, saya tahu view-nya pasti banyak itu, yang menonton pasti ratusan ribu, kan semua ujung-ujung duit juga, demi uang juga, semua sama saja. Semua channel-channel yang atraksi model-model mencari dukun dan sebagainya itu kan tujuannya juga mencari uang semua ya, termasuk Gus Idris itu yang kapan hari action ditembak itu. Nah itu kan sempat heboh, siapa yang menembak itu sempat diurus polisi, akhirnya dia ngaku ternyata itu hoax, settingan juga gitu loh. Sama dengan kontennya Mas Karyo yang belakangan ini sempat viral ya. Demikian dari saya, untuk masyarakat harus pintar beli untuk melihat konten-konten berburu hantu lah, berburu dukun ya. Kalau untuk hiburan semata nggak apa-apa lah ya, itu edukasi, tetapi jangan diyakini itu sebagai kebenaran, karena semua itu mereka buat hanya settingan, hanya untuk mencari uang dari YouTube. Dan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.